Reklamasi kawasan pesisir di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering memicu perdebatan. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai daerah dengan tujuan beragam, seperti perluasan daratan dan peningkatan ekonomi. Namun pelaksanaannya kerap menimbulkan masalah lingkungan serta konflik dengan hak-hak masyarakat setempat. Proyek reklamasi di Teluk Jakarta dimulai pada tahun 1995 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 52 oleh Presiden Soeharto. Tujuan awalnya adalah memperluas daratan ibu kota dengan menguruk laut hingga kedalaman 8 meter sebagai solusi atas keterbatasan lahan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Seiring waktu, proyek ini mengalami perubahan tujuan menjadi bagian dari strategi mitigasi banjir yang kerap melanda Jakarta. Pada 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat inisiatif ini melalui Peraturan Presiden Nomor 122 yang mengatur pembentukan 17 pulau buatan, dinamai dari Pulau A hingga Q. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, juga menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 121 untuk mengatur tata ruang reklamasi. Namun proyek ini menuai kritik dari berbagai pihak. Organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menyoroti dampak negatif terhadap ekosistem laut dan kehidupan nelayan tradisional. Mereka khawatir reklamasi dapat memperparah polusi air dan menghancurkan habitat alami Teluk Jakarta. Selain itu, pengurukan pantai berisiko mengubah wilayah tangkap nelayan menjadi daratan, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai mata pencaharian utama. Dari sisi ekonomi, proyek ini digadang-gadang mampu meningkatkan nilai properti dan menyediakan lahan baru untuk pengembangan komersial serta perumahan. Namun manfaat ekonomi tersebut cenderung lebih menguntungkan investor besar dibandingkan masyarakat lokal. Di sisi sosial, perubahan yang ditimbulkan oleh reklamasi berpotensi memicu konflik antara pengembang dan komunitas lokal yang merasa semakin tersingkirkan. Dampak ekologisnya juga tidak bisa diabaikan dengan ancaman hilangnya habitat alami serta penurunan kualitas air laut. Pada 2014, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memberikan izin pelaksanaan reklamasi untuk beberapa pulau. Namun pada 2018, Gubernur Anies Baswedan mencabut izin tersebut dan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap berbagai kritik dan penolakan yang terus bermunculan, terutama terkait dampak negatif proyek terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali telah menjadi sumber perdebatan sengit sejak awal perencanaannya. Proyek ini bertujuan mengembangkan kawasan wisata serta infrastruktur pendukung di bagian selatan Bali yang berdekatan dengan pulau-pulau seperti Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Namun masyarakat Bali, terutama komunitas adat, menolak proyek ini dengan tegas karena dianggap mengancam kesucian dan kelestarian lingkungan Teluk Benoa. Penolakan ini berkembang menjadi gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk seniman, akademisi, dan tokoh adat. Mereka menilai reklamasi akan merusak ekosistem mangrove dan terumbu karang, sekaligus mengancam budaya serta tradisi lokal yang telah lama terjalin dengan kawasan tersebut. Perubahan status Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi area pemanfaatan umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 semakin memperbesar kekhawatiran masyarakat. Potensi dampak buruk yang dikhawatirkan meliputi hilangnya hutan mangrove, meningkatnya risiko banjir akibat berkurangnya daerah resapan air, serta menurunnya wilayah tangkapan ikan yang menjadi sumber penghidupan nelayan lokal. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan dikhawatirkan dapat memicu overdevelopment yang dalam jangka panjang justru merugikan Bali. Jika proyek dilakukan tanpa pengendalian yang matang, daya tarik alami dan keberlanjutan Bali sebagai destinasi wisata unggulan dapat terancam. Tekanan dari masyarakat dan berbagai organisasi lingkungan akhirnya berhasil menghentikan proyek ini untuk sementara. Namun status hukum dan regulasi yang mengatur Teluk Benoa masih membutuhkan revisi guna memastikan perlindungan jangka panjang bagi lingkungan dan warisan budaya Bali. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa keterlibatan masyarakat dapat berperan besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar lebih berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan publik. Dari Bali, kita beralih ke Makassar, tempat berlangsungnya proyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI). Dimulai pada 2009, proyek ini bertujuan mengangkat Makassar sebagai kota dunia dan smart city, serta meningkatkan kualitas hidup warganya. Namun sejak awal pelaksanaannya, proyek ini telah menuai kontroversi.
Pada 2014, 32 kepala keluarga di Kecamatan Mariso mengalami penggusuran paksa yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian nelayan dan terganggunya pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, ekosistem pesisir dan wilayah tangkapan ikan mengalami degradasi, memaksa banyak nelayan beralih profesi menjadi pemulung atau buruh di daerah lain. Secara ekonomi, proyek ini mendapat dukungan investasi besar dengan PT Ciputra Development Tbk mengalokasikan 3,5 triliun rupiah untuk tahap awal pembangunan. Namun dampak sosial dan lingkungan yang menimbulkan pertanyaan mengenai apakah manfaat proyek ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat. Gelombang protes muncul dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat terdampak, organisasi nirlaba, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP). Pada Januari 2016, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel bernama LBH Makassar menggugat Pemprov Sulsel dan pengembang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Makassar. Namun gugatan tersebut tidak diterima karena dianggap kadaluarsa. Meskipun mendapat perlawanan, proyek ini terus berjalan. Pada Januari 2023, Pemprov Sulsel menandatangani adendum dengan PT Yasmin Bumi Asri untuk melanjutkan reklamasi seluas 12,11 hektar yang akan dijadikan destinasi wisata baru. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lanjutan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, khususnya Pulau Lai-Lai yang berdekatan dengan area reklamasi. Kembali ke Jakarta, reklamasi Pulau C di Jakarta Utara merupakan bagian dari proyek besar pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Proyek ini bertujuan memperluas daratan untuk mendukung pembangunan perumahan elit, bisnis, dan pariwisata. Namun warga mengeluhkan keberadaan pagar laut sepanjang 500 meter yang diduga menghambat akses nelayan ke laut. Pemerintah Provinsi Jakarta menyerahkan penyelidikan kepada pemerintah pusat. Sementara aktivis lingkungan menyoroti dampak reklamasi terhadap banjirop akibat penurunan tanah dan hilangnya ekosistem pesisir. Proyek ini terus menjadi perdebatan antara kepentingan pengembang dan kebutuhan masyarakat pesisir yang terdampak langsung. Berlanjut ke Tangerang, Banten, ada pagar laut sepanjang 30,16 km yang menjadi kontroversi besar. Dibangun tanpa izin yang jelas, pagar ini menghalangi akses nelayan di 16 desa dan 6 kecamatan. Warga mengeluhkan meningkatnya biaya operasional karena harus memutar jauh, menghabiskan lebih banyak BBM, dan kerusakan pada alat tangkap mereka. Kasus ini pun semakin rumit setelah Barreskrim Polri menetapkan 4 tersangka, termasuk Kepala Desa Kohot, karena dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak milik atau SHM. Sertifikat fiktif digunakan untuk mengklaim kepemilikan wilayah laut yang kemudian dipagar. Setelah protes warga dan intervensi pemerintah, pagar laut akhirnya dibongkar oleh TNI AL bersama nelayan pada Februari 2025. Namun, masyarakat mendesak pengawasan yang ketat agar kejadian serupa tidak terulang, mengingat wilayah ini merupakan sumber penghidupan bagi ribuan nelayan. Sejak kemunculan peraturan pemerintah nomor 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, memang telah memicu kontroversi karena melegalkan reklamasi dan penambangan pasir laut, bahkan di area pesisir sempit. Regulasi ini dinilai lebih mengakomodasi kepentingan bisnis dibandingkan tata ruang berbasis keberlanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengklaim pemasangan pagar laut di Tangerang dapat memicu reklamasi alami, tetapi pakar geologi UGM Salahuddin Hussein membantahnya. Menurutnya, reklamasi alami lebih efektif menggunakan groin daripada pagar laut yang hanya berfungsi sebagai pembatas lahan. Ada banyak dampak lingkungan global akibat reklamasi yang sering kali diabaikan pemerintah, mulai dari peningkatan abrasi, hilangnya ekosistem pesisir, dan gangguan pada rantai makanan laut. Solusinya adalah memperketat regulasi dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Alternatifnya, pembangunan harus mengadopsi prinsip ramah lingkungan seperti pemanfaatan struktur alami dan rehabilitasi ekosistem mangrove untuk menjaga garis pantai. Tak kalah hangat dibicarakan adalah reklamasi di Pantai Camplong, Kecamatan Camplong, Sampang, Jawa Timur, yang telah menjadi sorotan sejak 2018. Tujuan utama dari reklamasi ini adalah untuk memperluas lahan pemukiman dan tambak udang.
Namun proyek ini menuai kontroversi karena dilakukan tanpa izin resmi, yang akhirnya memicu penolakan dari berbagai pihak. Pakar Hukum Agraria Universitas Airlangga Umar Muhtar mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melakukan pengurugan lautan tanpa izin reklamasi dan mendirikan bangunan tanpa dasar hukum yang jelas. Secara sosial, reklamasi tanpa izin ini memicu ketegangan antara pemerintah, masyarakat, dan aktivis lingkungan. Dari sisi lingkungan, penebangan hutan mangrove untuk alih fungsi lahan menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan meningkatkan resiko abrasi.